Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terpesan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat, nyaman, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkoti, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum yang selalu menemani gue dengan harumnya di Makkah dan Madinah, Masya Allah. Dan juga kalian yang pengen berangkat haji atau umroh, kalian cek deskripsi, sudah ada paket reguler umrohnya ya guys. Paket Titian Barokah, paket Titian Barokah 8 gratis 1, dicek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Tadi kita udah ngebahas Jokowi, sekarang kita bahas anaknya Pak Wapres, ya si Gibran. Kenapa? Jadi videonya viral, dia lagi mau sholat, dia ngusir orang yang udah duduk gitu. Nih video ini. Nah ini, bentar dulu. Ini kan kamera amatir dari jamaah ini ya. Mestinya siapin juga, kan tadi kita bahas itu gimana kamera. Gibran ini nggak punya tim media apa ya. Kan gini jadi bahan, Gibran jadi bahan lagi. Gibran sholat tadi jadi bahan. Nah, itu yang gue kadang minta maaf nih ya. Gue keselnya di masjid itu, begitu masjid itu rumah Allah. Jangan pakai protokoler yang itulah. Kita kalau datang ke kantor pejabat, itu kan ada protokolernya ya. Ada kan aturan-aturan pejabat, kita datang harus bersepatu, bla bla bla, banyak aturannya. Ini masuk ke rumah Allah, ke masjid, itu pakai aturan Allah. Walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan ya, ada. Cuman buat gue ini terlalu lah. Udahlah, di rumah Allah itu semua hamba Allah, nggak ada lupa pres. Hamba Allah. Di rumah Allah itu hamba Allah. Jangan lu mentang-mentang wapres gitu, jangan ya. Tapi ya mau gimana lah. Padahal sama-sama hamba Allah juga, sama-sama mati, sama-sama ketemu Israel, sama-sama akan ditanya sama Mungkar Nakir. Sama. Di rumah Allah ini, kalau di kantor lu pakai aturan lu, tapi kalau di rumah Allah pakai aturan Allah dong, gitu kan ya. Yang datang pertama itu yang di depan. Jangan mentang-mentang wapres terus geser-geser. Satu sosok pejabat. Udahlah ya, jadi video ini viral mengundang beberapa komentar, termasuk kalau gue sih ada sih yang membolehkan ya karena pejabat untuk keamanan. Cuman kalau gue, aduh, udahlah, pejabat itu kan punya kantor gitu, kantor pejabat itu ada aturannya. Nah ini kan rumah Allah.
masuk di tempat rumah Allah ya pakai aturan Allah lah gitu, nggak usah pakai aturan pejabat. Lu di situ hamba Allah yang menghadap Allah. Ini bukan tentang siapa apa masjid, di mana masjidnya, bukan, ini rumah Allah dimanapun masjidnya gitu ya. Dan ini juga membuat sampai ada berita video Gibran viral, Buya Yahya usir orang duduk gara-gara ada pejabat datang, itu haram. Iya, ini kita baca dulu deh ya. Sampai di Buya Yahya ke komentar nih. Oke, kita baca dulu lah. Sikap staf Gibran Rakabuming baru-baru ini menjadi sorotan warganet di media sosial X dan TikTok. Pasalnya, pengawal wakil presiden Wapres RI tersebut rekam kamera menggusur orang lain ketika hendak sholat di sebuah masjid. Video yang diunggah oleh akun TikTok Suhud 262626 pada 14 Desember 2024 merekam beberapa orang yang diduga sebagai staf Gibran Rakabuming memasuki bagian dalam masjid. Namun alih-alih mengisi soft bagian belakang, terlihat staf Gibran Rakabuming meminta agar orang lain di barisan depan untuk pindah, sehingga Gibran Rakabuming dan para stafnya bisa salat di soft kedua ya. Itu soft itu kan makin depan, kalau sholat jamaah itu makin besar pahalanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa nih, penyalahgunaan wewenang lah untuk bisa dapat pahala lebih. Aduh, nggak begitu caranya ya. Gibran sendiri terlihat mengenakan baju batik dengan warna biru tua dan coklat serta mengenakan peci berwarna hitam. Ia sedang berdiri diam sedangkan para stafnya sibuk meminta jemaah lain untuk pindah. Video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun X @Ferryzandra yang mempertanyakan hukum mengenai meminta jemaah lain agar berpindah soft demi memberikannya pada seorang pejabat. Ini gimana konsepnya, orang yang datang belakangan menggusur jamaah yang udah datang duluan ke masjid, cuitnya. Dalam kolom komentar, salah satu warganet kemudian membagikan cuplikan video ceramah dari Buya Yahya, seorang ulama yang dikenal juga sebagai pengasuh lembaga pengembangan dakwah dan pondok pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Menurut Buya Yahya, sikap untuk mendahulukan pejabat agar mengisi soft di masjid adalah haram. Kalau geser orang, minggir sana, itu haram. Misal ada orang duduk gara-gara datang pejabat lalu diusir, itu haram. Mengusirnya itu yang haram. Tidak diperkenankan karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ucap Buya Yahya dalam video yang diunggah oleh akun X Nurani Akal Sehat. Ya. Jadi ini video Buya Yahya nggak ada hubungannya sama itu, cuma ditaruh di komentar gitu ya. Kita baca ada komentar netizen nih. Kalau gue sih janganlah, nggak perlu. Ya, lu pejabat-pejabat aja, rumah Allah ya rumah Allah aja gitu ya. Udah nggak usah lama kita ke X, kita lihat komentar orang. Let's go. Oke guys, ini kita lihat sekarang ini komentar postingan pertama dari Papa Loren. Harusnya bawa ini aja kalau mau pergi kemana-mana, masuk Papa, masjid mobile. Masjid yang bisa berpindah-pindah. Wah, ya. Ada bagus juga ya. Bagus juga nih. Gue pengen punya mobil begini nih. Siapa yang mau beli ini ya? Buat dakwah kelilingnya asik gitu. Itu para lelaki yang mau sholat minggir dong. Anak raja mau sholat. Buset, anak raja mau sholat. Iya. Aduh. Parcok berkeliaran. Buset, parcok berkeliaran. Ya kan, wapres guys. Lebih proporsional Pak Wakil itu gantiin khatib, kan dia fasih berkhutbah lebih aman. Para tolong, para. Harusnya Gibran bawa masjid sendiri kalau pengen soft depan dan nggak ngusir jamaah. Buset, dia bawa masjid sendiri, ya siap. Para fufa Jumatan, para fufa. Ketawain dulu. Para netizen kan sudah enak. Aduh. Iya kayaknya. Udah enak. Para blow on sekalian. Buset, para ini gara-gara para Gibran para. Para pengawal Gibran usir jamaah gitu ya.
Aduh, mental-mental penjajah kayak gitu. Di sini juga emak-emak kadang kayak gitu. Dia telat datangnya malah mau nyerobot di depan, mentang-mentang rumahnya dekat masjid. Hampir tiap tahun digituin, gemes banget dah. Curhat sebaskom, buset, emak-emak curhat, jangan dong. Biasanya kan jadi khatib. Udahlah, tolonglah guys. Tolonglah, jangan begitu guys. Khatib apa ya isi khutbahnya nanti. Para jamaah disuruh pindah. Semoga habis sholat Jumat, para jamaah mendapat susu gratis. Nyerobot sana sini, staf juga sama pengiringnya. Maafin gua kalau saat sudah tupoksinya. Iya, serobot ya. Jadi wapres itu nyerobot juga gak dia? Waktu pencalonan, begitu ya? Wallahu alam deh ya. Pura-pura sholat cari panggung. Udahlah, jadi pedagang asongan susu aja. Buset, pura-pura sholat dong. Parah. Sekarang kita lihat ke postingannya Glora. Let's go. Nih. Nah, bener kan, terbukti beresiko. Semoga Paman MK menyadari dampak kebijakannya. Ini apa ini nggak tahu dah gue. Erdogan rela duduk di belakang karena mengerti syariat Islam. Erdogan. Duh, haram loh. Ibadahnya belum tentu diterima. Dosanya udah pasti. Nah, tuh. Fufafa ini memang sudah anak haram. Amoral dan niradab. Buset, anak haram dong. Jangan dong. Mana ngerti Fufafa soal halal haram. itu orang nggak tahu itu mafu. Ya, orang yang nggak tahu itu dapat apa maaf gitu. Betul, siapapun jemaah yang sudah lebih dulu mengisi sop depan, yang datang terlambat harus duduk di sop belakangnya. Meskipun pejabat, di dalam masjid kedudukan jemaah sama, makmum dari imam, ya sama. Hamba Allah semuanya. Namanya juga Samsul anak haram konstitusi. Haram mulu lu ya. Dia mana peduli lah, jabatannya aja haram. Aduh. Pahit, kopi pahit. Yang paling tidak enak di perasaan adalah ketika sedang duduk asik disuruh pindah karena ada orang penting yang datang belakangan. Iya, apalagi orangnya lagi pikir enak gitu ya. Digangguin gitu, itu haram itu. Tuhan tidak pernah tunduk sama siapapun dan manusia itu yang harus tunduk dan menyembah. Jangan gegara pejabat tinggi negara masuk belakangan duduk di depan. Ini bukan gedung bioskop bro, jangan disamakan. Iya, itu kalau gue di situ nggak mau minggir gue. Nggak mau gue minggir. Gue di situ. Gue datang duluan. Yang bela Jokowi dan komplotannya tolol. Pantas saja tetap berputar di lingkaran kebodohan. Punya otak. Nggak dipakai berpikir. Jual aja otakmu. Itu juga kalau ada yang mau. Datang belakangan ya makmum di belakang dong. Erdogan lagi. Keluarga Mulyono mana ngerti halal haram. Iya. Jadi wapres saja lahir sebagai anak haram konstitusi. Para jongos pun ikutan usir jamaah lainnya. Wol tenan. Ya kan itu digaji ya. Aduh. Kiai Haji Gus Miftah nggak pernah ngajarin sang wapres soal ini gitu ya. Wah, kalau itu ya nggak jauh dari bajingan loh. Ya gitu dah ya. Yang datang kan anak haram konstitusi. Itu anak haram konstitusi dibahas. Emang benar itu yang saya tahu dari Kiai dulu. Yang datang duluan ya di depan, belakang ya belakang. Iyalah. Emang awalnya anak haram konstitusi, ya kan? Apa dia pernah belajar agama sama kayak bapaknya cuma pencitraan aja? Ya udah gitu aja guys ya. Komentarnya nggak usah banyak-banyak. Jadi gini guys, buat gue ya, kita kalau datang ke kantor pejabat itu kan ada protokoler, aturan-aturan yang harus kita ikuti kalau masuk di dalam kantor pejabat atau kantor apapun itu, kantor dunia gitu. Nah ini masjid, rumah Allah, ada aturan Allah. Rasulullah SAW udah ngatur itu. Ya, yang datang pertama yaitu yang dapat. Dan andai kata pejabat ada tempat di depan, gak usah ngegeser jamaah, siapin dari awal gitu. Siapin dari awal ada tempat. Itu pun buat gue masih kurang ya. Menurut kalian gimana guys? Apalagi nih para pengawalnya pakai ngusir para jamaah. Ya kata Buya Yahya ini haram.
Hah? Haram. Iya, nggak boleh ngusir-ngusir jamaah karena ada pejabat datang. Haram. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dicek ya deskripsi video. Di situ kalian bisa beli baju koko Alkoti, kalian bisa beli parfum Kamuni, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya.